Bayangkan jika Rick menjadi John Wick, mungkin dia akan dengan mudah menghabisi semua musuh-musuhnya dengan kepintaran dan kelicikannya. Tapi bagaimana jika musuhnya itu juga Rick? Apakah Rick yang menjadi John Wick ini masih bisa menang? Atau dia itu malah langsung mati? Ya, episode ketiga season ke-8 Rick and Morty ini akhirnya kembali menceritakan petualangan Rick yang berhubungan dengan Citadel of Rick, di mana Rick di sini menjadi seorang John Wick dan membalaskan dendam terhadap Rick yang lainnya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi lagi langsung saja kita bahas. Episode kali ini dibuka dengan Rick dan Morty yang sedang mengumpulkan sisa-sisa reruntuhan dari kota Citadel. Sepertinya Rick di sini akan menggunakan reruntuhan kota itu untuk bahan percobaannya, atau menggunakan sisa-sisa reruntuhan itu untuk membuat penemuan-penemuan yang tidak ngotak. Nah, di saat Rick sibuk mengumpulkan sisa-sisa reruntuhan ini, Morty terlihat sangat bosan dengan kegiatan mereka tersebut, dan dia mengisi rasa bosannya itu dengan bermain finger spinner. Lalu ketika Rick mengajak Morty berdebat seperti yang biasa mereka lakukan, tiba-tiba ada satu reruntuhan kota Citadel itu menabrak kapal Rick dan membuat Rick itu terpaksa mencari tempat untuk mendarat. Dia pun membawa kapalnya tersebut ke sebuah asteroid yang ada di dekat reruntuhan kota Citadel ini. Dan di saat mereka mendekat ke asteroid itu, Morty di sini bertanya kenapa ada kumpulan Morty yang tinggal di asteroid tersebut, dan kenapa para Morty itu tidak kembali ke universe asal mereka. Ya, Morty bertanya hal ini karena dulu Rick itu pernah salah riset portal gunnya, dan hal itu malah membuat semua orang kembali ke universe asal mereka masing-masing. Mendengar pertanyaan Morty, Rick pun menjawab kalau mereka itu adalah para klon dari sisa-sisa peninggalan kota Citadel, di mana mereka itu tidak punya universe asal dan mereka cuma sampah biologis dari pabrik pemasok tubuh yang disebut Citadel of Rick. Nah, di sini kita bisa melihat kalau para klon Morty itu hidup bersama di asteroid tersebut, dan bahkan mereka membangun kota mereka sendiri tanpa adanya Rick di antara mereka itu. Morty di sini pun terlihat terkesan, sementara Rick tidak ingin berurusan dengan para Morty tersebut. Rick kemudian mendaratkan pesawatnya itu di sebuah perkebunan jagung kristal yang jauh dari kota itu. Lalu di saat Rick akan memperbaiki kapalnya ini, tiba-tiba Rick dan Morty ini dikejutkan oleh seorang Rick yang membawa senapan. Dan Rick ini juga mengancam akan menembak mereka yang masuk ke kebunnya tersebut. Rick utama kita ini pun mengatakan jika dia cuma mendarat sebentar untuk memperbaiki kapalnya. Dan Rick dengan senapan ini pun menyuruh Rick utama untuk mempercepat pekerjaannya tersebut. Nah, setelah selesai memperbaiki kapalnya ini, Rick dan Morty pun segera pergi dari kebun jagung tersebut dan meninggalkan Rick penyendiri ini sendirian. Nah, sekarang ceritanya berfokus kepada Rick penyendiri atau kita sebut saja sebagai Farmer Rick ini. Di sini kita bisa melihat kalau Farmer Rick ini hidup sendirian di peternakan dan perkebunannya, di mana dia mengurus berbagai hewan yang tampak aneh dan juga memproses jagung kristal tadi menjadi pasokan air. Lalu kemudian dia juga sesekali pergi ke kota yang dihuni oleh para Morty tadi untuk membeli berbagai barang yang dia butuhkan. Tampak di sini dia dan para Morty itu tidak memiliki masalah dan bisa dibilang cukup akrab untuk sekedar basa-basi. Para Morty di sana pun juga tidak terlihat ada masalah dengan Rick ini, dan mereka menganggap Rick ini cuma sebagai pelanggan yang biasa. Namun ya, berhubung kehidupan normal itu tidak ada di kamus animasi Rick and Morty, tidak lama setelah Farmer Rick datang ke kota itu untuk membeli kebutuhannya, tiba-tiba kota itu didatangi oleh para Rick lainnya, dan para Rick ini mulai menculik para Morty yang ada di sana untuk dibawa dan dijual. Farmer Rick ini awalnya tidak terlalu peduli dengan sekumpulan Rick yang memburu sekumpulan Morty ini. Tapi karena sekumpulan Rick ini malah mencari masalah dengan Farmer Rick ini, di mana mereka itu menembak Farmer Rick sampai dia terkapar di lantai, dan mereka juga menghancurkan rumah dan peternakannya, serta mereka juga membunuh semua hewan yang sudah susah payah Rick ini rawat. Maka Farmer Rick ini pun langsung masuk ke dalam mode John Wick, di mana dia mengambil semua persenjataan lamanya dan dia bersiap untuk membalas dendam kepada para Rick yang cari masalah dengannya ini. Nah, sementara itu kita beralih kepada kumpulan para Rick penjara tadi, di mana mereka sekarang pergi ke bekas kota Citadel yang sedang dibangun ulang. Ya, di sini ternyata tidak hanya klon dari Morty yang masih tertinggal di universe tersebut, tapi juga ada klon milik Rick yang masih selamat dari hancurnya kota Citadel. Di sini para klon ini berusaha untuk membangun ulang kota Citadel lagi. Dan untuk melakukan hal itu, mereka butuh tenaga kerja yang banyak sehingga mereka butuh lebih banyak Morty untuk diperbudak. Namun bukan berarti para Morty yang diculik ini akan dijadikan budak untuk membangun kota Citadel. Para Morty ini ternyata akan dijadikan kelinci percobaan, di mana para Rick di sana ingin membuat lagi pabrik klon yang bisa menciptakan Morty sebanyak yang mereka mau. Tapi karena teknologi pembuatan Morty sudah hancur bersama dengan kota Citadel sebelumnya, maka para klon Rick ini pun menemui kesulitan untuk menciptakannya lagi. Mereka selalu mengalami kegagalan dan membuat
banyak Morty mati dalam proses tersebut. Makanya semakin banyak Morty yang menjadi bahan percobaan, maka semakin besar kemungkinan mereka nanti bisa berhasil membuat klon Morty yang sempurna lagi. Nah, Rick penculik ini pun kemudian menemui pemimpin Rick di kota Citadel tersebut untuk mendapatkan bayarannya. Dimana di sini ternyata klon Rick yang menjadi pemimpin di sana menjadikan cairan portal gun sebagai imbalan atas pekerjaan yang Rick penculik tadi lakukan. Ya, jika kalian masih ingat, tidak semua Rick itu bisa membuat portal gunnya sendiri. Bahkan sepanjang animasinya dari season 1 sampai season ke-8 ini, cuma Rick Prime dan Rick utama saja yang diperlihatkan mampu menciptakan sendiri portal gun mereka. Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa jeniusnya Rick utama kita ini jika dibandingkan dengan Rick yang lainnya. Kemudian dari para Rick di kota Citadel ini, kita beralih lagi ke Farmer Rick yang saat ini sedang memburu para Rick yang menghancurkan rumahnya tadi. Di sini ketika Farmer Rick sudah menemukan lokasi di mana buruannya itu berada, dia dikejutkan dengan keberadaan dua Morty yang bersembunyi di dalam mobilnya. Di mana kedua Morty ini ada Dr. Morty yang sebenarnya bukan dokter asli, dan juga ada Arcade Morty yang bisa dibilang punya kepribadian yang mirip seperti Evil Morty. Nah, awalnya Farmer Rick ini marah-marah ke kedua Morty ini, tapi karena mereka sudah terlanjur ada di sana, maka Farmer Rick ini pun tidak begitu peduli dengan dua Morty ini yang ikut bersama dirinya memburu para Rick tadi. Oh iya, tujuan kedua Morty ini ikut dengan Rick adalah untuk pergi menyelamatkan rekan-rekan mereka. Dan kebetulan tujuan mereka ini sama dengan Farmer Rick yang memburu Rick yang menghancurkan rumahnya. Makanya mereka ini pun secara tidak langsung bekerja sama demi mencapai tujuan mereka masing-masing. Nah, di sini Farmer Rick bisa menghabisi satu persatu Rick yang ada di New Citadel ini layaknya seorang assassin. Tapi ketika Arcade Morty membuat keributan saat menanyai salah satu Rick yang ada di sana tentang lokasi rekan-rekannya, para Rick yang lainnya pun mulai berkumpul dan menyerang Farmer Rick dan dua Morty ini secara bersamaan. Meski dikeroyok dan kalah jumlah, tapi Farmer Rick mampu menghabisi sebagian besar dari para Rick ini. Dan dia beserta Arcade Morty yang saling bekerja sama mampu mengalahkan semua Rick yang ada di tempat tersebut. Tapi meski mereka menang, sayangnya Dr. Morty terkena serangan fatal dan dia harus mati di pelukan Arcade Morty ini. Kemudian meski sudah menghabisi sebagian besar Rick yang menghancurkan rumahnya, tujuan mereka berdua ini belum selesai begitu saja. Mereka berdua ini pun pergi ke pusat reruntuhan kota Citadel tempat para Morty itu ditahan. Lalu ketika Arcade Morty sedang sibuk membebaskan para Morty yang dijadikan kelinci percobaan ini, mereka berdua ini sayangnya sudah terkepung lagi oleh para Rick yang ada di sana. Di sini kita juga diberikan fakta mengejutkan jika ternyata Farmer Rick itu bukanlah klon seperti semua Rick yang ada di sana, melainkan dia adalah Rick asli, dan dia juga merupakan kepala ilmuwan dalam urusan pembuatan klon Morty. Tentu Arcade Morty yang mengetahui hal itu pun merasa sangat terkejut dan merasa terkhianati. Apalagi saat pemimpin para klon Rick di sini menyebut jika semua Morty yang ada di kota para Morty itu adalah buatan dari Farmer Rick ini. Nah, di sini karena sudah terkepung dan tidak bisa lagi melawan, Farmer Rick ini menerima penawaran dari pemimpin klon ini untuk bekerja di sana dan membuat klon Morty yang sempurna untuk pemimpin klon Rick tersebut. Ya, di sini memang tampak Farmer Rick sudah menyerah dan Arcade Morty masih marah-marah kepada dirinya. Tapi Farmer Rick ini masih tidak lupa akan tujuan pembalasan dendamnya, di mana bukannya membuat klon Morty yang sempurna, dia di sini malah membuat klon Morty raksasa, dan klon Morty raksasa itu pun mengamuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Farmer Rick dan Arcade Morty ini pun mulai membebaskan semua Morty yang tertangkap dan segera pergi dari tempat tersebut. Lalu ketika semua Morty sudah ada di dalam pesawat luar angkasa, Farmer Rick ini malah tidak ikut bersama mereka untuk pergi dari kota Citadel itu. Lalu sambil mengatakan kata-kata perpisahan yang cukup mengharukan, Farmer Rick ini pun mengirim pesawat itu terbang menjauh dari reruntuhan kota Citadel tersebut. Nah, ketika para Morty sudah pergi, Farmer Rick ini mulai kembali mengamuk dan membunuh semua Rick yang dia temui dengan senjata dan robot canggih yang dia bawa. Lalu di saat dia sudah terluka parah akibat melawan semua klon Rick tadi, Farmer Rick ini pun kemudian meledakkan reruntuhan kota Citadel itu dengan semua bom yang sudah dia sebarkan. Kota Citadel itu pun akhirnya benar-benar hancur bersama dengan dirinya yang juga mati di dalam ledakan tersebut. Para Morty yang melihat itu pun sangat berduka melihat kematian heroik dari Farmer Rick ini, dan mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan mulai dari sekarang. Nah, karena sebelumnya Farmer Rick menyuruh mereka untuk melanjutkan hidup serta membuat ingatan asli dan bukan ingatan yang dia rekayasa, maka Arcade Morty ini pun mencarikan tempat yang bisa disebut rumah untuk para Morty yang ada di pesawat tersebut. Lalu setelah mengantarkan semua Morty itu ke tempat yang mereka inginkan satu persatu, Arcade Morty ini kembali ke rumah Farmer Rick, di mana dia di sini membuatkan kuburan untuk Farmer Rick dan juga Dr. Morty di halaman rumah tersebut. Episode kali ini pun ditutup dengan Rick utama kita beserta Morty yang muncul melalui portal di rumah Farmer Rick ini, di mana mereka berdua ini datang ke sana cuma untuk mencari finger spinner milik Morty yang hilang.
Ya jika kita lihat semua masalah yang terjadi di episode ini berasal dari masalah klon Rick yang menginginkan cairan portal gun, kedatangan Rick dengan portal gunnya hanya untuk mencari Finger Spinner ini seakan-akan mengolok-olok semua kematian para klon Rick yang ada di Citadel tadi, di mana mereka bahkan harus saling bunuh untuk bisa mendapatkan satu tetes saja dari cairan portal tersebut. Sementara Rick utama kita malah seenaknya saja membuang cairan portal gunnya itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya episode kali ini bisa dibilang sangat bagus karena jarang-jarang kita diberikan episode yang menampilkan ada sosok Rick yang bisa berubah dan tidak selalu menjadi bajingan seperti biasanya. Kemudian karakter Arcade Morty ini juga sangat menarik, di mana admin berharap jika Arcade Morty ini bisa mendapatkan peran penting di cerita Rick and Morty ke depannya. Misalnya kayak Arcade Morty ini yang datang menolong Rick dan Morty utama kita melawan musuh yang kuat. Atau malah Arcade Morty yang membantu musuh kuat selanjutnya dari Rick dan Morty utama kita ini. Dan ya kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.